Selamat datang di YouTube channel Podcast Malam Kliwon. Sebelum mulai mendengarkan, silakan klik tombol subscribe dan nyalakan tombol notification. Jangan lupa untuk gunakan headset kalian dan selamat mendengarkan. Panggirawiti lang kumbungo ceceka panggawa parawanggati sajawandang kalawana bengke. Oke, itu tadi pengalaman pertamanya Mas Andi tuh menemui setan yang berbentuk itu bocah apa orang kecil? Wanita apa? Maksudnya dari segi umur gitu? Lo kayak remaja apa? Remaja sih itu. Remaja ya. Oke. Terus jinjit gitu ada di rumahnya. Katanya ada pengalaman lagi nih teman Kliwon, si Mas Andi nih. Apalagi nih Mas? Di rumah lo lagi? Apa bukan? Di rumah gue lagi, tepatnya di kamar. Wih, lebih ajib nih. Oke, kalau begitar. Jadi itu udah, kalau yang ini tuh udah lumayan malam, tapi gue lupa banget jam berapa tepatnya. Tapi yang jelas itu udah lewat dari tengah malam, lewat dari jam 12 malam. Jadi kayak gue tuh biasanya kebiasaan sebelum tidur itu pasti nonton YouTube sampai ngantuk, bahkan sampai ketiduran. Nah akhirnya suatu malam itu gue nonton YouTube. Dan saat gue nonton itu ada kayak suara anak kecil. Sebelumnya nih, waktu gue kecil itu saat gue mau tidur pasti nyokap gue suka nyanyiin lagu Jawa. Buat anak tidur. Emang bukan lagu yang horor sebenarnya, emang lagu buat orang tidur gitu kan. Nyokap gue itu suka nyanyiin gue sampai akhirnya gue tidur. Nah lanjut nih ke yang tadi, gue denger ada suaranya kayak orang nyanyi. Saat itu gue pause video YouTube gue kan, gue pause karena gue pikir suaranya dari YouTube. Habis itu gue dengerin nggak ada suara lagi. Gue play lagi YouTube-nya. Setelah itu akhirnya gue tuh kayak ngeliat bayangan. Jadi kamar gue ini, kepala gue ini ada di bawah jendela. Kepala gue di bawah jendela. Gimana ya? Kepala lo ada di bawah jendela. Lu duduk apa tiduran nih? Gue tiduran. Oke, tiduran. Terus. Iya. Nah belakang kamar gue itu dapur. Dapur kan lampunya selalu nyala ya. Nah jadi ada bayangan orang. Kayak lo pasti kan kelihatan tuh kalau misalnya ada orang lewat dari di jendela, pasti kan kelihatan ada refleksinya. Ya kan. Nah pas gue lagi nonton YouTube, di mata gue tuh sekelebat kayak ngeliat ada refleksi itu. Akhirnya pas gue lihat ke belakang ada anak, gue nggak tahu sih ukurannya, pokoknya segede anak SD. Gue nggak tahu itu emang sebenarnya udah dewasa atau gimana. Cuman yang gue lihat kecil. Tingginya segitu. Gue panik. Akhirnya gue matiin YouTube. Dan saat gue mau tidur, ternyata suara yang gue dengerin itu orang itu nyanyi. Kayak nyanyinya tuh gimana sih lagunya? Oke, gue tahu. Iya. Itu buat nyokap gue juga gitu dulu. Iya kan? Karena emang lagunya sebenarnya nggak horor. Nggak horor sebenarnya. Cuman itu udah tengah malam.
Iya. Dan akhirnya ya udah, akhirnya setelah itu gue berusaha untuk tidur. Itu suara orang nyanyi itu berasal dari si makhluk pendek tadi. Gua nggak tahu kalau itu. Tapi suara itu nongol lagi. Iya. Iya. Tapi yang ngalamin kayak gitu San di rumah lu tuh rata-rata lu doang atau nyokap bokap atau kakak lu juga ngalamin gitu nggak sih? Kakak gua itu sebenarnya sebelum gua tuh kakak gua. Maksudnya ini rentang waktu yang lumayan lama ya. Jadi dulu tuh ada saudara gua yang emang tinggal di rumah. Dan tidurnya bareng kakak gua. Kasurnya tumpuk. Oke. Kasurnya tumpuk. Kasurnya atas bawah. Kakak gua di atas, saudara gua di bawah. Nah, pernah suatu waktu kakak gua di atas pas malam, saudara gue di bawah, pas pagi ketuker. Yang saudara gue di atas, kakak gue di bawah. Akhirnya berantem pagi-pagi. Lu kali ke toilet? Enggak, orang nggak ke toilet. Nah kayak gitu, dan itu sering ditukar-tukar kayak gitu. Dan itu kejadiannya di semua kejadian ini terjadi di rumah gue yang baru. Yang tadi lo beli bagian sampingnya itu ya. Karena kamar gue dan kamar kakak gue itu ada di rumah itu. Lo jebol tuh berarti ya. Gue jebol. Jadi 2 jadi 1 tuh rumah. Oke, kalau gitu kita pengen tahu itu rumah dulunya tempatnya siapa, terus ada sejarahnya gimana gitu, atau kayak emang udah kosong lama. Yang gue tahu sih ya, sebelum gue tinggal di situ tuh orang yang nempatin itu emang keluarganya kurang harmonis. Oke. Jadi emang selalu berantem. Suami istri doang kah atau emang ada anaknya atau gimana? Anaknya jadi kebawa karena suami istri berantem, anaknya jadi kebawa. Jadi satu keluarga ini jadi isinya suami istri, anaknya dua. Anaknya 2. Oke. Dan anaknya emang bandel banget jadinya. Jadinya emang sering ribut di situ. Dan itu kosongnya itu ya lumayan lah, setahun 2 tahunan kosong. Baru lama dong tapi. Iya sih, setahun 2 tahun kosong. Habis itu gue tinggalin. Apa ya? Berarti lo tuh lahir di situ? Maksudnya lahir dan besar di situ, di rumah situ? Iya. Berarti si tetangga ini juga udah lama sebelum pindah gitu? Duluan gue tapi pindah ke situnya. Oke. Nah, terus si tetangga itu maksudnya sebelumnya tuh apa rumah yang lo beli nih? Sebelum si tetangga yang suka berantem itu nempatin? Wah nggak tahu, gue nggak pernah nanya sih. Benar. Ya mungkin itu sejarah dari yang sebelumnya dia atau gimana? Benar. Iya bisa juga sebelum si tetangganya Sandi ini nempatin, emang tempat ini udah rame gitu ya dalam tanda kutip. Itu ya. Maksud gue mungkin gitu ya. Yang secara nggak langsung bikin keluarga itu jadi nggak harmonis gitu kan? Secara nggak langsung. Secara nggak langsung di beberapa tempat kan juga ada kejadian kayak gitu kan? Hawa rumah yang negatif tuh bisa bikin banyak yang harusnya tuh biasa aja tapi jadi gede gitu, jadi itu apa aja dibikin berantem gitu. Itu satu. Atau kedua ya gara-gara berantem mulu itu jadi udah ngebentuk aura yang gak enak gitu kan. Correct me if I wrong nih. Tapi yang udah kan gitu ya, jadinya gak enak. Balik lagi di dalamnya, kalau berantemnya cuma berantem begituan, kalau emang udah ada ibarat kata dalam tanda kutip kirim-kiriman lah apa segala macam kan kita nggak tahu juga tuh. Ya kan, udahlah makin keruh gitu, ditinggalin dah di situ, nyisa lah istilahnya energinya gitu. Mungkin sih jadi nggak enak. Nah terus abis itu setelah rentetan kejadian itu ini masih ada kejadian lagi nggak di rumah lo? Nggak? Yang lo masih ini yang kakak lo bangunin lu malam-malam. Itu sebelum kejadian Jinjit tuh sebenarnya. Tapi udah di rumah baru ini? Udah. Gimana itu? Jadi gue emang sebenarnya sih gue bukan orang yang penakut banget ya. Kakak cuek ya, lu cuek ya. Kakak gue apalagi. Oke. Jadi kakak lu cewek ya? Sorry. Cewek. Jadi malam-malam itu
kakak gue mau ke toilet. Kebetulan kamar gue masih ada suara-suara. Jadi kakak gue mungkin notice kalau gue masih bangun. Ya kan, pas kakak gue keluar kamar, di atas meja itu ada botol Yakult. Udah kosong. Nah dia itu goyang, tapi goyangnya bukan kena angin, jadi goyang slow mo. Jadi muter gitu. Iya. Set, getok kamar gua. Karena kan di samping tuh pintunya. Getok kamar gua, duk. Sen. Akhirnya gua keluar. Apaan sih? Lihat deh itu botol Yakultnya goyang-goyang. Ya akhirnya pas gue lihat goyang muter sekali, habis itu langsung biasa lagi. Kayak dimainin ya. Itu iya. Goyangnya itu jelas, kalau itu jelas banget. Kayak gimana ya, misalnya gini, nih kita kayak gini ya. Iya. Gitu. Anjir aneh banget. Terus Itu sih paling kalau yang botol itu. Yang emang poltergeist, yang emang kelihatan banget itu. Terus akhirnya lu berdua sama kakak lu udah gitu aja? Udah gitu aja, kakak gue ke kamar mandi, ya gue masuk kamar gue lagi. Mungkin ntar kalau botol monkey shoulder digituin baru tuh minta. Ini gue yang goyang, lotopnya ini Bor yang goyang. Kok monyetnya manjat ya? Kan emang manjat ya. Kaca pak segede gaban diputer tuh slow mo. Kok bisa ya? Ada pose kalau beli uhat gitu. Nggak taunya tuyul kobam cuy. Ya. Oh iya. Iri. Biasa mainin yuyu, ini mainin botol Mainin Yakult. Bener. Oh ya biasa mancing ya, mainin yuyu ya buat mancing ya. Sama gundu kalau zaman dulu. Oh bener, iya kasih. Tapi itu pernah, gue pikir itu kan cuman ada di ini ya, film. cuman ada di film dan di mitos-mitos gitu. Tapi ternyata sepupu gue dulu, sepupu gue jauh lah, sekarang anaknya udah 4 malah. Waktu gue di Slawi, ternyata melakukan ritual yang kayak gitu leh. Untuk nangkal. Nangkal, jadi biasanya kan abis sunat ya. Oh iya. Iya kan? Iya. Sepupu gue nih abis sunat, terus ya udahlah kan dapat duit banyak kan, duit banyak segala macem. Tiba-tiba pak de gue nih bawa itu tuh seember lohan. Bukan dong, cupang gaban. Cupang Slayer. Cupang serit. Itu Oh, yuyu kangkang. Apaan tuh? Apaan sih? Lu denger gak? Lu denger kan? Bukan lu. Bukan. Orang kita ngomongin langsung merinding juga gua. Ya udah lanjut ya. Ada gak ya? Ketangkap gak ya? Ntar kita lihat. Pak ade gue tuh bawa seember itu. Enggak. Oh enggak ya, gua sama Danu doang ngetot. Angin deh. Bukan. Nggak tahu. Bukan angin. Lo coba nih teman-teman di menit ke berapa menit yang lalu, berapa detik yang lalu deh. Kalau notice suara apa di komen coba. Oke, yuk. Lanjut ya. Itu dia bawa satu ember, isinya tuh penuh tuh yuyu kangkang. Gitu kan, kepiting sawah lah. Kepiting kecil tuh ya. Ditaruh aja tuh di deket pilar rumah, gue inget banget tuh. Terus udah ditinggalin. Gua, keluarganya tuh yang lain pada tidur di ini kan, pada tidur di apa namanya, ruang tengah yang gede, pada rame-rame gitu lah. Nah ini gue dapat cerita dari nyokap. Terus pas tengah malam gitu, si yuyu yang ada di ember ini ngangkat leh. Serius? Iya. Kayak ada yang gitu-gitu gimana sih, kayak ada yang mainin, ngangkat. Stuck. Iya, terus keluar dari embernya kayak gitu. Ya itu kan dibikin biar si tuyul ini lupa sama tugasnya kan. Akhirnya ngeliat, wah ada mainan nih gitu. Kalau gue mau gue kasih aja Among Us. Nah kalau tuyul modern kan kita kasihnya dulu mungkin Angry Bird, ya kan, ceneng disik gitu. Anjing gitu kan biasanya. Sekarang ada Among Us. Atau kalau biar lebih memacu kekompakan, tuyul rame-rame bikin mabar PUBG gitu ya. Oh benar. SW, wah gila. Nih, peluru hijau. Aduh, tuyul modern. Wah. Tapi
Gue mau tahu deh San, rumah lo tuh setelah perentetan kejadian gitu ada ide dari bokap atau nyokap atau siapa gitu buat pengajian atau gimana gitu gak? Sebenarnya sih di komplek gue itu emang ada pengajian yang muter gitu, muter ke rumah-rumah gitu. Dan rumah gue juga ketempatan. Ketempatan. Iya. Ngomongin sunat tadi Nu. Apa lagi nih? Lo nggak ngomong dari tadi banyak cerita. Simpen aja kalau enggak. Ada nih horor nih. Horor sih. Horor. Oke. Kita simpan buat next episode. Stay tune di podcast Malam Kliwon on YouTube. Yo.